Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, Donditan mencoba memutarbalikkan satu ayat Alkitab, tetapi saudara dalam Tuhan, ayat yang dia baca justru ayat di mana Yesus menunjukkan dirinya Tuhan. Yesus berjumpa dengan Elia dan Musa, dan wajah serta jubah Yesus berkilauan, artinya bersinar saudara dalam Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat video mereka terlebih dahulu, dan pastikan tekan tombol like, tombol subscribe, dan share video ini supaya semakin banyak yang cerdas dan semakin banyak yang terberkati melalui video ini. Berikut videonya. Yesus kan pernah mengajak 3 muridnya, Petrus, Yohanes, sama Yakobus, ke atas gunung untuk berdoa. Yesus berdoa sendirian kan. Pas turun, Yesus mukanya berubah. Yesus mukanya berubah, sedang berbicara dengan Nabi Musa dan Nabi Elia. Mukanya Yesus berubah. Berarti Yesus bisa merubah muka kan? Emang ada Pak Jeng? Hah? Ada nggak dia? Ada. Mau baca boleh. Hah? Merubah muka aku? Nanti sebentar. Itu kan peristiwa besar itu. Coba buka Matius 17:2. Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Berubah rupa. Berubah rupa. Iya, di depan mata mereka. Oh. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Betul kan? Iya. Yesus berubah muka. Berubah rupa lah. Berarti Yesus bisa merubah mukanya dong, kalau begitu. Ya kan? Iya. Sekarang apa susahnya Yesus merubah muka dia dengan orang lain, diserupakan dengan muka Yesus, terus orang itu yang disalib gitu. Bisa nggak begitu? Nah ini ada ayat yang Yesus berubah rupa. Berarti kalau sebelum Yesus disalib, pas ditangkap, dia berubah rupa dengan siapa yang dia mau serupain. Orang yang dikasih muka Yesus itu yang disalib. Bisa nggak kira-kira? Ini cuma teori sih, teori. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana Donditan menggunakan Matius 17 ayat 2 untuk membenarkan keyakinan dia, yang mana Nabi Isa diserupakan wajahnya dengan orang lain, sehingga orang lain itu yang ditangkap menggantinya Nabi Isa. Padahal, kalau kita lihat kisah dalam Matius 17, Yesus tidak berubah menjadi orang lain. Yesus tetaplah Yesus, hanya penampilannya berubah. Dalam ayat itu mengatakan Yesus berubah rupa, bukan berubah wajah menjadi orang lain. Ayat itu mengatakan, wajah dan pakaian Yesus yang sebelumnya tidak bercahaya sekarang menjadi bercahaya. Bukti bahwa Yesus tidak berubah wajah menjadi orang lain, di mana para murid masih mengenal dia sebagai Yesus. Jika Yesus merubah mukanya menjadi orang lain, tentu saja para murid tidak dapat mengenal dia. Mari kita baca sekali lagi ayatnya. Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Teman-teman perhatikan, wajahnya bercahaya dan pakaiannya menjadi putih bersinar. Apakah dia menjadi orang lain? Tentu saja tidak. Baik, selamat Tuhan, di videonya kita sudah simak seperti apa percakapan Donditan dan 2 orang perempuan di video tadi, dan juga penjelasan dari saudara Pilpahit, di mana Donditan mencoba memutarbalikkan satu ayat firman Tuhan, tetapi saudara dalam Tuhan, dia terjebak sendiri karena ayat yang mereka bahas itu ayat di mana Yesus berjumpa dengan Elia dan Musa, dan wajah Yesus bersinar serta jubahnya juga bersinar saudara dalam Tuhan, menunjukkan bahwa Yesus adalah yang ilahi pertama karena dia berjumpa dengan Elia dan Musa. Ya, manusia biasa tidak mungkin berjumpa secara langsung kepada Elia dan Musa, tetapi karena Yesus adalah Tuhan, maka dia berhak dan mampu berjumpa dengan Elia dan Musa. Dan kedua, ya, wajah dan jubah Yesus yang bersinar, yang berkilauan, menunjukkan bahwa Yesus adalah yang mulia, Yesus adalah sumber kehidupan, Yesus adalah menjadi sinar kehidupan umat percaya kepadanya. Saudaraku dalam Tuhan, ya, dari sini kita boleh melihat bahwa Donditan sebenarnya secara tidak sadarnya dia sudah terjebak dengan permainan katanya. Dia mencoba memutarbalikkan satu ayat Alkitab, tetapi ayat itu justru menunjukkan keilahian daripada Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah dan Juru Selamat kita, dan juga terpujilah Tuhan yang hari-hari ini menunjukkan kebenaran di atas ketidakbenaran, ketika orang-orang mengubah kebenaran menjadikan sesuatu yang tidak benar, tetapi Allah bertindak sehingga kebenaran tetap muncul sebagai kebenaran. Seperti di video tadi,
Ya, walaupun Don Ditan berusaha memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab, tetapi Tuhan dengan cara yang ajaib menunjukkan kebohongan daripada Don Ditan sendiri. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ini sangat luar biasa. Sekali lagi, share video ini supaya orang-orang di luar sana semakin cerdas setelah menonton video ini, dan juga mereka terberkati, dan kita rindu melalui channel ini, melalui video ini, semakin banyak jiwa-jiwa yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Saudaraku dalam Tuhan, inilah kehebatan Allah kita, dan inilah kehebatan firman Tuhan, di mana Alkitab atau firman Tuhan dalam Alkitab semakin dibolak-balik, semakin menunjukkan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, semakin menunjukkan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan yang menyatakan pembelaan bagi umatnya hari-hari ini. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar, tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini saya mau pesankan beberapa hal buat kita supaya kita tetap semangat. Saudara dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini, entah sukacita atau duka cita. Tetapi apapun keadaan kita, apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita gumuli, mungkin saat ini doa-doa kita belum kunjung terjawab dalam Tuhan, mari kita tetap semangat dalam Tuhan, mari kita tetap mengenalkan Tuhan, dan mari kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai saya dan saudara. Ya, sebagaimana janji firman Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita hingga selama-lamanya, dan kita aminkan janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Saudaraku dalam Tuhan, banyak tokoh dalam Alkitab bagaimana mereka mengalami pergumulan demi pergumulan, tetapi oleh karena pertolongan Tuhan mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara, kalau kita melihat kisah Ayub misalnya, Ayub mengalami satu goncangan yang luar biasa, di mana dia kehilangan hartanya, dia kehilangan keluarganya, dia kehilangan segala yang dia miliki, tetapi karena dia tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan memulihkan keadaannya sehingga dia diberkati 2 kali lipat lebih banyak dari yang sebelumnya. Saudara dalam Tuhan, Tuhan mampu menyatakan keajaiban dalam kehidupan kita. Tuhan mampu memberkati kita lebih. Hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan. Nah, kalau hari ini doa saya dan saudara belum juga terjawab, kerinduan kita belum terjawab, kita tidak boleh patah semangat, kita tidak boleh kecewa, kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Karena mungkin kita sedang diuji oleh Tuhan. Bagaimana kemampuan iman kita bertahan di tengah-tengah persoalan yang sedang kita alami, atau mungkin belum waktunya Tuhan menjawab doa kita, karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Mungkin kita minta ini dan itu, tetapi Tuhan tahu apa yang lebih baik ya dalam kehidupan kita. Tentunya Tuhan tidak memberikan kita hal-hal yang buruk. Tuhan pastinya memberikan kita hal-hal yang baik. Tuhan merencanakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Maka hal yang terpenting kita lakukan adalah bersabar, menunggu waktunya Tuhan, dan tetap percayakan Tuhan, tetap percaya mujizat Tuhan, dan juga taat akan firman Tuhan. Ya, banyak orang hari-hari ini ya pengen sesuatu yang baik dari Tuhan tetapi tidak taat akan firman Tuhan. Nah, ini tidak benar dalam Tuhan. Hal yang terpenting adalah taat firman Tuhan dan percaya bahwa Tuhan menyertai saya dan saudara. Nah, saudara dalam Tuhan, kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.